Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik dan syarat akan pelajaran hidup. Untuk memahami pelajaran dari kisah luar biasa ini, simaklah sampai akhir. Suatu ketika di dataran Eropa pada zaman dahulu, hiduplah seorang pria keturunan Afrika bernama Kolo, yang dari lahir hidupnya tidak seberuntung kebanyakan orang. Semenjak kecil ia hidup sebagai budak seorang saudagar kejam di kota itu. Sampai ia beranjak dewasa, yang ia kerjakan hanyalah bekerja dari pagi hingga petang, kemudian istirahat pada malam hari dalam keadaan lelah. Pekerjaan yang tiada habisnya membuatnya sangat jarang melihat isi kota tempatnya tinggal. Hingga pada suatu kesempatan, pada malam hari yang dingin, ia memutuskan untuk melarikan diri ke hutan. Ia tahu perbuatannya ini adalah pelanggaran berat yang bisa membawanya kepada hukuman mati. Tapi ia berpikir akan lebih baik mati daripada harus hidup selamanya sebagai budak saudagar kejam. Ia terus berlari masuk ke hutan sedalam yang ia bisa. Kolo tidak berhenti sampai kaki-kaki kekarnya tak sanggup lagi berlari. 2 hari berlalu dan Kolo tidak dapat menemukan makanan atau air dimanapun. Ia sangat lelah dan putus asa. Saat Kolo tengah bersandar di bawah sebuah pohon sambil meratapi nasibnya, ia mendengar auman singa yang datang mendekat. Ia mencoba berdiri dan berlari dengan sisa tenaga yang ia bisa. Sisa tenaganya ternyata tidak cukup bahkan untuk sekedar berlari. Namun ketika singa itu sampai di hadapannya, alih-alih menyerang Kolo, singa itu menundukkan kepala dan mengerang. Singa tersebut menunjukkan kaki kanannya yang berlumuran darah dan bengkak. Dalam kepasrahan akan nasibnya, Kolo melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia menyadari bahwa ternyata ada ranting yang menancap di kaki singa tersebut. Meski merasa takut melihat keadaan singa itu, Kolo teringat akan rasa sakit yang sering ia rasakan saat dipukuli oleh tuannya, dan hatinya mulai tergerak. Kolo merasa bahwa harapannya untuk bertahan hidup di hutan ini tidak begitu besar, sehingga ia memutuskan untuk membantu singa tersebut, tidak peduli jika singa itu akan memangsanya setelah ini. Dengan lembut, ia memegang kaki singa itu dan mencabut ranting yang menancap dengan sekali gerakan cepat. Singa itu meraung kesakitan, namun segera merasa lega karena ranting yang menancap telah hilang. Kolo kemudian melilitkan beberapa daun bersih di sekitar luka sang singa dan mengikat perban dengan rumput liar yang panjang. Singa itu terdiam, perlahan menjauh, lalu kembali masuk ke dalam hutan tanpa menyentuh Kolo. Kolo yang menyadari bahwa dirinya tidak dimangsa sang singa tidak merasa lega sedikit pun, sebab sama saja pikirnya, ia sebentar lagi juga akan mati kelaparan di hutan ini. Beberapa saat kemudian, kejadian yang tak pernah Kolo duga terjadi. Singa itu datang kembali dengan kelinci kecil yang telah ia tangkap, meletakkannya di depan Kolo seolah berkata, "Makanlah agar kamu bertahan hidup." Tidak punya pilihan lain, di tengah kebingungan, Kolo pun mengisi perutnya dengan kelinci tersebut, hingga akhirnya ia kembali memiliki tenaga untuk berjalan. Singa besar yang masih menunggu Kolo itu berjalan di depan, seolah ingin menuntun Kolo ke suatu tempat. Memiliki naluri jika singa itu ingin menuntunnya, Kolo pun beranjak mengikutinya. Dan disinilah akhirnya singa itu membawanya, sebuah aliran sungai dengan air jernih yang sangat segar. Baru kali ini ia menemukan air yang rasanya seolah ia menemukan harta karun. Kolo membasahi tenggorokannya yang kering dan mandi membasuh tubuhnya yang kotor, hingga ia kembali segar dan asanya untuk hidup kembali hadir. Ia merasa sangat bersyukur sebab sudah 2 kali terhindar dari maut. Kolo perlahan mendekat dan mengusap kepala singa besar itu. Dan mulai hari itu mereka menjadi sahabat yang saling melengkapi. Sang singa bertugas mencari makan dan Kolo bertugas memotong daging buruan agar sang singa mudah memakannya dan memasak sebagian di atas api untuk dirinya sendiri. Ia sudah terbiasa bekerja keras dan mengerjakan segala hal. Jadi membuat api dari bahan seadanya adalah hal yang mudah bagi Kolo. Suatu hari di tengah hutan saat tengah mengambil air di sungai, Kolo mendengar suara jeritan minta tolong. Ia segera bergegas dan menghampiri suara itu.
Di sana ia menemukan seorang pemuda yang sedang diserang oleh seekor singa besar yang tidak bukan adalah kawannya. Kolo mengisyaratkan kepada sang singa untuk menghentikan aksinya dan menyelamatkan pemuda itu. Setelah terselamatkan dari kematian, pemuda itu bercerita jika ia hendak menembak singa itu dengan panah, namun tembakannya meleset dan singa itu balik menyerangnya. Beruntung sekali Kolo datang menyelamatkannya. Si pemuda kemudian mengajak Kolo kembali ke kota, namun ia menolak dan mengatakan jika hutan itu adalah rumahnya. Beberapa hari berlalu saat Kolo tengah mulai menikmati kehidupan yang bebas. Prajurit kerajaan datang menyusuri hutan untuk mencari seorang budak yang kabur dari majikannya. Dan di sanalah Kolo tertangkap tak berdaya. Ia tak bisa lagi mengelak dari hukuman yang mengancam nyawanya. Ia dibawa ke kota untuk diadili. Di dalam persidangan, tanpa pembelaan berarti, ia dijatuhi hukuman mati sebab kesalahan yang berat. Dan itu adalah hukuman yang wajar waktu itu bagi budak yang melarikan diri dari tuannya. Hukuman yang bertujuan untuk memberikan ancaman keras bagi para budak lainnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. 2 kali sudah ia terhindar dari maut, dan kini mungkin waktu yang sebenarnya telah tiba. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan untuk menolongnya. Eksekusi itu sendiri akan dilaksanakan di hadapan para masyarakat kerajaan sebagai intimidasi dan peringatan bagi siapa saja yang melakukan kesalahan yang sama. Saat eksekusi itu akan dilaksanakan, tiba-tiba rantai di tangan Kolo dilepaskan. Sang algojo mengatakan kepadanya, "Pangeran Caesar telah menebusmu dari tuanmu dan engkau telah dibebaskan dari perbudakan." Kolo yang tak menyangka ia masih selamat dari kematian untuk ketiga kalinya, merasakan pikirannya campur aduk. Ia senang, bingung dan terharu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang pangeran membantunya, bahkan membebaskannya dari perbudakan? Hingga saat Pangeran Caesar menemuinya, barulah ia mengerti apa yang terjadi. Tidak lain sang pangeran adalah pemuda yang ia selamatkan di hutan tempo hari. Ia tak pernah melihat pangeran sebelumnya di kota, sebab ia hidup sebagai budak dan jarang sekali bisa keluar melihat seisi kota. Ia hanya bekerja tanpa henti, makan, lalu tertidur dalam lelah. Dan saat pertama kali ia mengenal sang pangeran, bukan hanya sebagai penduduk jalang yang melihat orang terhormat dari jauh, ia telah dianggap sebagai sahabat, sekaligus penyelamat oleh sang pangeran. Mulai saat itu, Kolo menjalani kehidupan yang bebas sebagai salah satu pengawal kerajaan dan hidup dalam kecukupan. Tak lupa juga beberapa kali dalam 1 bulan, ia pergi ke hutan untuk menemui sahabat karibnya, sang singa. Teman-teman, dari kisah ini kita bisa melihat jika kebaikan yang kita lakukan adalah sama dengan menyelamatkan diri kita. Tidak ada sedikit pun kebaikan yang kita lakukan kecuali akan dibalas dengan kebaikan pula. Ingatlah bahwa Tuhan Maha Adil, jadi janganlah ragu untuk menebar kebaikan. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar positif untuk mensupport kami agar bisa terus berupaya menginspirasi dan memperbaiki moral masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.